siapa kalau boleh tahu? Saya Adit dari Salter Second. Umurnya? Ya kan? Umurnya? Umur 32 tahun. Kalau boleh tahu ini nama organisasinya apa ya? Organisasi sebenarnya bukan organisasi ya kalau ini ya. Ini tuh jadi hanya berdasarkan kepedulian kita sama banyaknya hewan terlantar. Kalau cuma sekedar dibilang kasihan doang kayaknya coba. Akhirnya saya ajakin beberapa teman saya untuk bikin si shelter Give Dog Second Chance. Berarti ini lebih ke dog rescue ya Kang ya? Ya betul, di sini dog rescue di mana anjing-anjing yang asalnya terlantar, yang mengalami penyiksaan, kelaparan, kita amankan, kita pulihkan sampai akhirnya kita berharap mereka semua bisa dapetin rumah sama keluarga yang baru lewat sistem program adopsi. Kalau boleh tahu awal mulanya gitu kan, waktu pertama ngedirin ini gitu, gimana gitu? Kalau pertama kalinya sih lebih ke panggilan aja ya, panggilan hati. Dimana sampai saat ini payung hukum tentang kesejahteraan satwa domestik ini belum ada. Akhirnya saya mutusin untuk menampung mereka. Sebenarnya bukan untuk anjingnya, tetapi untuk manusianya. Di mana rabies sampai saat ini Jawa Barat belum, bahkan Indonesia ya belum bisa bebas dari rabies. Hewan selain anjing ada kan? Apa ada lagi gitu? Di sini ada kucing, Ada tapi kita kucing. memang lebih fokus ke anjing ya, Anjing. hewannya. Kira-kira di sini udah menampung berapa anjing Kang? Di sini kalau yang belum teradopsi itu ada 300, yang sudah teradopsi itu ada sekitar 150 ekor. 150. Sebelum menjadi dog rescue ini gitu Kang, sebelumnya Kang profesinya apa? Kalau saya bergerak di bidang wirausaha ya, Wirausaha. wirausaha. Apa sih yang ngebuat Akang itu terdorong buat ngedirin ini gitu, ngedirin dog second chance ini? Ya selain dari panggilan hati nurani sama mereka, jujur saja bukan saya yang menyelamatkan mereka, mereka yang menyelamatkan saya. Karena ada di satu momen ketika saya benar-benar di titik yang paling bawah, hanya ada mereka, dan akhirnya saya berjanji untuk bisa menolong banyak saudara-saudara mereka lainnya yang ada di luaran. Ada nggak Kang pengalaman yang nggak terlupakan gitu, paling menyentuh hati Akang gitu? Rescue pertama kali anjing rescue di DC. Anjingnya saya kasih nama Lucky karena memang dia beruntung. Dia direscue dari Cilaki. Cilaki. Itu daerah Kang? Ya? Daerah. Daerah di jalan Cilaki ya. Jadi dia udah ketabrak motor, dia dipukulin sama warga sampai matanya pecah. Akhirnya dia masuk ke dalam gorong-gorong, yang gorong-gorongnya ada air mengalir. Dan itu di 17 Juni 2017. 2017. Dan akhirnya saya sama teman-teman nyari itu nggak ketemu. Kebetulan tanggal 18 Juninya saya ulang tahun dan saya make wish. Make wish saya itu di jam 12 malam tanggal 18 Juni itu saya hanya minta supaya anjing ini bisa diketemuin. 3 hari kemudian ada laporan dari warga di Jalan Cilaki bahwa ada anjing dengan ciri-ciri yang sama. Dari dia lumpuh, akhirnya sekarang dia bisa jalan, walaupun dia harus kehilangan semua matanya. Jadi itu yang buat saya satu pengalaman yang luar biasa buat saya, bisa nyembuhin anjing dengan kondisi lumpuh. Kalau nemuin Cilaki itu kan tahun 2017. Iya. Berdirinya Give Dog Second Chance itu tahun berapa Kang? Di 2017. Oh, mungkin karena itu juga, Iya. mungkin karena si Laki itu ya. Ah. Kalau pengalaman, ada nggak pengalaman terpuruk gitu udah selama ngediriin ini gitu? Kalau pengalaman terpuruk itu banyak, karena kita independen. Sampai detik ini, baik pemerintah setempat sampai ke pemerintah pusat
itu tidak ada sama sekali perhatian untuk hewan-hewan domestik. Tapi saya tidak menyalahkan, hewan yang liar saja yang dilindungi saja bisa habis, apalagi domestik yang jumlahnya banyak, yang orang bisa bebas menyakiti mereka tanpa payung hukum yang kuat. Kalau untuk soal pendanaan dengan 300 ekor, apalagi pandemi saat ini, jujur kita sudah berusaha meminta tolong pada instansi-instansi terkait, tapi sampai detik ini mereka tidak pernah ada jawaban buat anjing-anjing dan kucing tulang ini. Berarti instansi terkait juga nggak ada andil gitu? Kalau saya boleh bilang sama sekali tidak ada ya. Tidak ada. Padahal ini tugas mereka. Kalau saya mau sih saya bisa lepasin aja ya 300 ekor di gedung sate. Tidak ada perlindungan hukum gitu Kang? Untuk yang melanggarkan Undang-undangnya hewan? sebenarnya itu ada. Ada. Undang-undang kesejahteraan hewan itu ada. Tapi sampai saat ini bahkan aparat penegak hukum pun itu tidak tahu ada undang-undang ini. Dan undang-undang ini kan kita masih pakai undang-undang yang lama, zaman Belanda. Jadi denda untuk pelaku kekerasan hewan, baik itu dari mulai pemotongan, penyiksaan atau apapun itu sangat ringan, cukup dengan uang 3.500 dan 5.000 harga satu nyawa. Jadi kalau buat saya sampai saat ini, saya amat sangat menyayangkan ya pemerintah nggak peduli sama mereka. Bukan sama, sebenarnya sih bukan soal mereka yang sama kayak saya bilang, ini semua tentang manusianya. Kalau 300 ekor ini saya tidak vaksinkan rabies, bagaimana manusianya? Bukan anjing yang jadi korban, tapi manusianya. Berarti sumber dana full uang pribadi Akang? Sumber dana saat ini full dari pribadi saya, walaupun memang ada sebagian ada dari donasi. Cuman kan saya nggak bisa mengharapkan donasi. Iya. Akhirnya saya membuat beberapa unit usaha yang memang hasil keuntungannya dipakai untuk pembiayaan mereka. Yaitu ada GDSC Pet Food, ada GDSC Pet Care, ada GDSC Pet Transport. Itu memang jadi sebagai sumber pemasukan buat anjing-anjing dan kucing yang ada di sini. Kalau karyawan di sini ada berapa Kang? Total karyawan ada 21 orang. Full maksudnya secara sukarela atau ada gaji? Selain pengawas, semua pegawai di sini semuanya bergaji. Oh, bergaji. Karena kita ada 2 tempat ya. Salah satunya di Desa Karyawangi Cianjuang. Yang ini? Satu lagi itu kita ada di Paku Haji. Paku Haji. Itu khusus anjing-anjing yang berkebutuhan. Berkebutuhan. Jadi yang cacat, yang tua, kita tampung di sana karena nggak mungkin mereka di sini. Selama ngedirin ini gitu Bang, permasalahan apa aja sih yang sering terjadi kalau Akang lagi mau rescue anjing dari jalanan gitu? Permasalahannya itu akan terus berulang, nggak akan berubah. Selama balik lagi, payung hukum tentang kesejahteraan hewan ini kalau belum dirubah, akan tetap kejadiannya akan tetap sama. Permasalahan yang paling kita sering temukan adalah bentroknya dengan keyakinan. Ya mungkin ada beberapa keyakinan juga. Iya, dan akhirnya kan kalau keyakinan kita tidak mau perdebatkan. Betul. Gitu kan? Makanya kita selalu mengingatkan gitu, jangan sampai keyakinan kita ini dijadikan alasan untuk menyakiti. Betul. Karena balik lagi saya selalu mengingatkan sama semua orang bahwa kita ini sama makhluk hidup, berhak hidup, berhak bebas dari rasa kelaparan, berhak bebas dari rasa lapar, berhak bebas dari rasa takut. Permasalahan yang sering saya temukan yaitu orang-orang bebas menyakiti mereka dengan bermacam-macam alasan ya. Makanya saya selalu mengingatkan sama semua orang, tidak suka tidak apa. Karena saya nggak bisa maksain orang untuk suka dengan apa yang saya suka. Betul. Tapi jangan sakitin. Karena saya selalu percaya setiap makhluk hidup itu bisa berdoa dengan Tuhannya. Karena mungkin dia juga diciptakan, ada alasan juga ya Kang. Betul, Tuhan kan menciptakan segala sesuatunya tidak mungkin sia-sia.
bahkan yang paling kecil sekalipun yang bentuknya nano pun kan berfungsi gitu. Begitupun dengan anjing-anjing ini ya gitu kan, pasti ada fungsinya sebagai penjaga. Bahkan ada beberapa kasus kesetiaan anjing sudah teruji, mereka rela berkorban dengan majikannya. Yang di kereta tuh kan. Ya, gitu kan? Kita bisa lihat dari kalau yang ada kayak Kachiko, ya kan? Terus kayak film Indonesia yang baru dibikin Jun and Kopi menceritakan kesetiaan anjingnya mau berkorban untuk nyawa anak majikannya, itu kan behind true story, gitu kan? Bahwa mereka memang diciptakan sama Tuhan itu ada fungsinya, dan kita sebagai manusia yang diciptakan paling akhir seharusnya kita tuh bisa menjaga, bisa mengelola ya, bukan akhirnya membinasakan gitu. Karena padahal manusia juga memiliki kelebihan gitu nih Kang, punya akal gitu. Betul, manusia ya kasarnya ya itu saya bilang kita sempurna kan, katanya ya diciptakan sempurna, tapi kan pada kenyataannya kita akan selalu bilang ternyata lebih baik binatang ya daripada manusia. Binatang akan pernah mau buang anjing anaknya, manusia berpikiran lo bisa buang anaknya di tempat sampah, bisa buang di sungai, segala macam. Hewan ternyata bisa jauh melindungi. Jadi saya selalu bilang lebih baik binatang loh daripada kita manusia. Karena binatang pun tidak pernah berpikiran untuk menjatuhkan orang lain, tidak pernah merebut apa yang bukan jadi haknya. Berbeda dengan manusia ya gitu kan. Kita selalu bilang beberapa sekolah dasar yang kita temui, jangan jadikan makhluk hidup sebagai hadiah. Karena ada orang tua anaknya pengen, lucu ya kucingnya, lucu anjingnya. Anak SD kelas 1 mempertanggungjawabkan dirinya sendiri yang belum ada. Apalagi makhluk yang lain. Akhirnya orang tua sibuk kerja, hewan peliharaannya tidak terawat, ya paling singkat ya buang. Nah banyaknya kasus seperti itu di luar dari itu ya, ada yang bentrok dengan keyakinan, kepercayaan gitu kan. Cuman ya itu balik lagi, undang-undang di kita ini sangat simpel, cukup dengan Rp5.000. Shelter itu bukan lahir, tapi diciptain. Dan saya berharap semua orang tidak bikin shelter-shelter yang lainnya. Karena kalau semakin banyak shelter-shelter ini, berarti apa? Berarti banyak anjing yang terlantar. Hewan-hewan yang terlantar. Rencananya ke depan apa nih Kang? Rencana kita tiap bulan ini kita ngadain adoption day. Jadi kita berharap setiap anjing-anjing di sini bisa menemukan rumah dan keluarganya baru. Karena satu yang teradopsi, dua nyawa yang diselamatkan, anjing yang teradopsi dan anjing yang ada di luaran. Karena kalau kayak saat ini kita nggak bisa menampung lagi kalau misalnya ada laporan kasus. Karena kita menyadari kapasitas tempat, kapasitas pendanaan kita, gitu kan. Jadi yang harus kita lakuin tetap yang paling akhir itu adalah adopsi, walaupun sangat susah. Dalam 1 tahun belum tentu kita bisa dapatin adopter. Karena balik lagi manusia memilih ras. Padahal mereka tidak pernah membedakan ras kita. Tapi begitu ngeliat tuh apa nih anjing kampung, saya carinya husky, saya carinya golden. Siapa kalau boleh tahu? Apa? Randy. Oh Randy dan Nandi. Di sini di Give Dog Second Chance ini sebagai apa gitu? Kita berdua sih sebagai pengawas. Tanggapan Akang dengan adanya Give Dog Second Chance ini apa gitu? Bagus banget ya kalau buat kita, jadi saya lebih buat pribadi saya jadi lebih menghargai sesama makhluk hidup sih, terutama anjingnya khususnya. Sama seperti yang Andi, salah satu juga bagus juga kan, saling menghargai.
sesama hewan, terus ya mungkin kurangnya anjing-anjing terlantar gitu ya, jadi nggak berkeliaran juga gitu di tengah masyarakat.